produksi yang membuat ya kan, bahan mentah menjadi bahan jadi ya kan, bahan jadi. Distribusi jadi udah dibuat, udah diproduksi. Distribusi ini kerjanya mengambil bahan dari pabrik tadi untuk disalurkan ke toko-toko. Paham? Untuk disalurkan kemana nak? Ke toko-toko. Contohnya disalurkan ke Indomaret, Alfamart, supermarket, pasar ya kan. Jadi distribusi ini kerjanya menyalurkan. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Ini dia gambar pabrik, ya kan? Ada mobil dan ada pesawat. Kalau pesawat menggunakan kargo. Kalau lihat, mobil ini mengambil barang ke pabrik, lalu berputar menuju toko, dari toko menuju pasar, dari pasar menuju penjualan. Nah, inilah dia barang-barang dari pabrik yang sudah jadi, tinggal menyalurkan ke toko-toko. Paham ya nak ya? Jadi ingat, produksi tadi itu yang menghasilkan, distribusi itu yang menyalurkan. Nah, sekarang konsumen. Konsumen adalah kegiatan yang memakai barang-barang hasil produksi. Ingat aja, konsumen yang memakai, orang yang memakai. Setelah diproduksi, setelah disalurkan, lalu ada yang memakai. Nah, tujuan konsumsi itu tujuan konsumsi itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ingat ya, tujuan konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi konsumsi ini tadi memakai, berarti dia pembeli. Kalau pembeli disebut apa? Pembeli disebut apa? Pembeli disebut apa? Konsumen. Jadi nah, coba kamu lihat, perhatikan ada gambar apa di depan ini? Orang yang sedang belanja, shopping, ya kan? Shopping, baru sebelahnya ada gambar apa? Uang. Bisa kamu shopping kalau nggak ada uang? Enggak kan? Kamu harus membeli dengan uang. Tapi ya semampumu ya kan, aja nggak ada uang kamu paksa-paksakan untuk membeli. Nah, contohnya, ibu bilang tadi konsumsi itu apa tadi konsumsi? Kegiatannya hasil memakai barang hasil produksi. Tujuan konsumsi tadi apa? Memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contohnya kamu butuh makan kan? Butuh makan kan? Kamu belanja dulu sayur-sayuran, beras menggunakan uang. Nah, dari sudah kamu beli, baru kamu masak, bisa kamu makan. Nah, di sini ada ayat surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal, diperbolehkan Allah, tapi riba diharamkan. Apa itu riba Melipat gandakan, menambah-nambahkan. Contohnya, Atifah pinjam uang sama Saidah. Dia meminjam 5.000. Karena dikembalikannya 1 minggu, ditambahkan Atifah jadi 10.000. Itulah yang namanya riba, menambah-nambahkan. Itu yang tidak diperbolehkan sama Allah. Jadi jual beli itu boleh ya kan? Menggunakan uang sah. Kamu pilih baju kebutuhanmu ini baju, pakaian ya kan? Ya kan untuk kebutuhan badan ya kan? Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, ajukan tangannya. Siapa yang ingin bertanya? Nah, sudah mengerti ya Ibu? Ada yang ingin bertanya? Ya, Sasa apa itu tujuan konsumsi itu tadi apa Ibu bilang? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Contohnya, Sasa ingin membutuhkan pulpen untuk menulis. Kebutuhan hidup Sasa itu kan dalam belajar. Nah, karena kebutuhan Sasa belilah di kedai, di warung, di supermarket menggunakan uang. Paham? Oke, udah sampai situ aja. Ada